Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Febrianti dari Hukum Ekonomi Syariah 2 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijma. Yang pertama yaitu pengertian ijma. Ijma secara bahasa dari kata ajma'a yujmi'u, ijmakan, yang memiliki arti sepakat, setuju, mengumpulkan, menghimpun, dan tekad yang bulat. Sedangkan secara etimologis, ijma merupakan derivasi dari ajma'a yang dapat berarti mengumpulkan, menyatukan, menghimpun, berkumpul, bersatu, atau menarik bersama. Menurut Abu Luis Ma'luf, ijma memiliki arti kehendak, dapat terlahir dari satu orang, sedangkan kesepakatan memerlukan keterlibatan dua orang atau lebih. Oleh karena itu, dalam konteks disertai ini, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata ijma memiliki pengertian kesesuaian pendapat atau kata sepakat dari para ulama mengenai satu hal atau peristiwa. Adapun secara istilah, ijma dalam perspektif ulama as-usul didefinisikan dalam beragam perspektif sebagai berikut. Yang pertama, hasan, yaitu ijma dalam istilah ulama usul adalah kesepakatan para mujtahid dan umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa atas hukum syara setelah wafatnya Nabi SAW. Dan yang kedua, Abdul Hamid Hakim. Secara istilah, ijma adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya pada suatu masa terhadap suatu masalah. Dan yang ketiga yaitu Mu'ad Mustafa Al-Gan, yaitu kesepakatan semua ulama mujtahid dari umatnya Nabi Muhammad SAW pada suatu masa Nabi SAW terhadap suatu hukum syara. Adapun dasar hukum ijma diantaranya sebagai berikut. Dan yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga akal pikiran atau nalar sehat. Yang kedua adalah kedudukan ijma. Kedudukan ijma yaitu menurut jumhur ulama usul fikih, jika rukun-rukun ijma sudah terpenuhi dengan baik, maka ijma yang telah dibuat dapat sebagai hujah yang pasti atau qat'i. Selain itu, suatu permasalahan yang sudah ada hukumnya melalui kegiatan ijma, maka generasi usul fikih selanjutnya tidak boleh membahas permasalahan yang sudah terjadi sebelumnya. Dan para ulama sepakat menyatakan bahwa ijma sah untuk dijadikan sebagai dalil hukum. Yang ketiga, fungsi ijma. Yang pertama, menyisihkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam melakukan ijtihad. Hal ini bisa saja terjadi jika ijtihad tersebut dilakukan secara individu. Yang kedua, menjadikan satu pendapat-pendapat yang memiliki perbedaan dengan jalan kesepakatan yang sudah dicapai. Dan yang ketiga, menjamin tentang penafsiran yang tepat atas Al-Quran dan keotentikan dari hadis tersebut.